utama dari kita mendirikan klub itu bukan hanya sekedar mengumpulkan atlet aja gitu. Ayo semua ngumpul gitu. Kalau seperti itu cara berpikirnya salah, sangat disayangkan gitu kan. Banyak aduan-aduan yang terkait metode latihan yang diberikan kepada anak yang tidak seusianya. Luar biasa banget gitu. Banyak hal yang kita lakukan, salah satunya kalau saya sudah menerapkan kepada adik-adik setiap malam sebelum bobo mereka harus biasakan imagery dulu. Imagery gimana nih, tadi manjatnya sambil tutup mata, dia berhayal tadi manjat dari start sampai finish, dia manjat dengan mulus. And 3, 2, 1, Bilai on. Bilai on. Halo guys, ketemu lagi nih kita dalam podcast yang selalu kalian rindukan ya, karena di mana lagi kalau bukan di Bilai on kita akan berbagi seputar informasi tentang olahraga panjat tebing ya. Seperti biasa, Bilai On minta kalian yang mencintai program ini untuk men-subscribe dan men-share, men-like dan men-komen ya. Pokoknya gimana cara biar hektik nih YouTube kita supaya kita terus semangat untuk nyapa kalian. Dan gue ditemani oleh kakang-kakang ganteng saya, Mas Dadang, Bilai On, Oji, Bilai On, dan narasumber kita pada hari ini Puji Lestari. Bilai on. Ya, pasti teman-teman kalau udah dengar nama Puji Lestari langsung ingatannya itu Letting Aspar Jailolo, Tita Supita, ya kan? Itu kan kita udah zaman itu tuh ngelihat mereka pada manjat dan menjuarai kompetisi-kompetisi itu, Mas Dadang. zaman rame-ramenya Asian Games ya. Zaman masih kiyis-kiyis. 2018. Asian Games, bener. Nih, gue bawa contekan nih, saking banyaknya nih hal yang udah si Puji lakukan pada saat dia jadi atlet kala itu ya. Kita yang Kala itu paling berarti mantan atlet dong. mantan atlet saat ini. Nah, itu dalam ingatan ASCEM yang paling pekat ya, Asian Championship, 2 medali emas disabet sama dia. Ya, tepuk tangan dong. Apa di perorangan sama di Bergu ya, Ji ya? Bergu putri dapat 1 emas, di perorangan 1 emas. Terus udah gitu di Asian Games Jakabaring, Super Final, Doi dapat perunggu, perak waktu itu ya. Perak pula, Ari Susanti emas, Puji perak karena Super Final saat itu. Terus apa lagi ya, Ji? Kita flexing prestasi dulu nih karena Keluarin dong. keluarin dong ya kan. Terus Puji sempet jadi Vice CDM ya, untuk bawa kontingen Indonesia ke SEA Games Kamboja. Udah gitu ya, Mas. Kan kita taunya kan dia kan waktu itu atlet ya kan. Tahu lah ya, skala itu kita ngais-ngais mau berangkat kemana-mana, ngais-ngais cari-cari uang. Begitu udah tamat jadi atlet nih ya, gaya banget jadi KE di KOI dia. Iya kan, Komisi jadi eksekutif. Komisi Eksekutif di KOI itu udah pakai aspri si Puji, di mana-mana kudu janjian sama dia sama asprinya. Kata gue, lah dulunya atlet-atlet manjat, sekarang nih anak keren juga gitu. Jadi sangat-sangat banyak berkahnya ya, Ji ya. Ya, betul. Jadi sekali. atlet panjat tebing itu ya, Ji. Ya benar yang dikatakan Bu Juli, bahwasanya ketika kita sudah lepas jadi atlet, jangan takut kita nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya buat teman-teman yang selesai jadi atlet bisa dikembangkan lagi gitu loh, kemampuan di luar memanjatnya bisa dikembangi. Mungkin dari teman-teman ada yang jago tentang manajemen keolahragaannya atau tentang dunia keatletannya juga bisa dikembangkan. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita gali setelah kita pensiun jadi atlet. Bisa juga. Bisnis? Ih, pebisnis bisa. juga doi. Artinya jiwa leadership-nya juga ada ya. Betul sekali. Jadi ya itu ya teman-teman, adik-adik, para atlet, cinta, sayang, jangan takut. Kalian kalau udah selesai jadi atlet, itu bekal ilmu jadi atlet itu bisa diaplikasikan kemana-mana ya, Ji ya. Betul sekali. Yang kita kasih tahu juga bahwa Kak Puji juga sempet jadi pelatih untuk menyiapkan kontingen DKI ya, ke Papua waktu itu ya, untuk PON Papua. Terus saat ini Puji adalah seorang PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Justru manfaatnya lebih luas ya untuk para atlet di bawah ya, bukan hanya untuk panjat tebing tapi juga
untuk atlet-atlet olahraga lain ya. Betul sekali. Belum lama abis nyelesain program S2 ya Ji? Iya. Apa jurusan apa Ji? Kebetulan kemarin itu saya ngambil linier di UNJ. Waktu S1 saya sempat ngambil olahraga rekreasi sama, dan S2-nya saya ngambil pendidikan olahraga juga gitu. Jadi masih saling ada Berkaitan. Ya. Mau lanjut S3? Insya Allah mau Wow. try. Nah, olahraga lagi, dari olahraga ke olahraga. Dan olahraga terus. Olahraga. Mas, coba ya, kok masih semangat? Udah dia manjat ya Ji, otot udah dipecut-pecut waktu jadi atlet. Terus sekarang masih semangat belajar S2, S3, gimana ceritanya? Punya klub juga. Punya klub. Nah, Oke. salah satu yang perlu teman-teman ketahui, kita menghadirkan Puji untuk sharing tentang apa Mas Dadang? Tentang gimana sih kita mendirikan dan ngerunning klub. Ini mungkin banyak ya di dengan animo panjat tebing yang sekarang nih bisa dibilang berkembang ya. Kayak kemarin kita di Menpora Cup aja yang kelompok umur itu banyak. pesertanya bludak ya. Banyak banget. Dari 300 jadi sampai akhirnya 500 ya kan. Animo ini dan saya juga ketemu beberapa pemilik klub di sana ya yang bertanya gimana sih caranya kita ngelola klub gitu. Oke. So karena itu kita undang Kak Puji pada hari ini Sebagai untuk- pemilik sebagai pemilik klub Lestari untuk Lestari Club. Climber, nama klubnya Mas Oh, Dadang. Lestari Climber, selalu Lestari ya pasti. Namanya Puji Lestari, klubnya Lestari Climber. Bukan. Jadi sebenarnya bukan dari nama saya pribadi, justru saya menamakan Lestari Climber itu saya berharap bahwa olahraga panjat tebing ini dapat melestarikan para pemanjat. Jadi tidak putus prestasi panjat tebing gitu. oke. Karena intinya dari prestasi itu kan adanya seorang atlet kan. Iya. Gitu. Jadi maunya saya ke arah seperti itu. Artinya ada cita-cita yang ingin dilanjutkan ya. Iya. Betul. Jadi Lestari, Ji. Terus Lestari. Nggak pernah putus Lestari terus kan. Tapi gini Kak Julia, dari pencapaian yang ada nih ya, mulai dari juara-juara tadi, dapetin perenggu di Asian Games segala macam, kemudian sampai melanjutkan sekolah lagi dan membentuk klub. Ini motivasinya apa ya? Apakah klub Betul. ini memang kayak semacam laboratorium sekolahnya gitu kan? Bisa jadi kan? Gitu. Apa sih motif apa dengan hype panjat tebing yang saat ini? Apa karena itu juga? Betul, tadi yang sudah dikatakan bahwasanya animo masyarakat pasca, terutama yang saya lihat itu yang benar-benar nyata itu pasca Asian Games ya. Oke. Pasca Asian Games itu memang animo masyarakat luar biasa sekali tentang dunia panjat tebing yang tadinya notabene orang kurang paham ya tentang olahraga panjat tebing, ternyata dari situ membludak sampai mereka itu apa ya, berbondong-bondong biar anaknya jadi atlet panjat tebing gitu loh. Jadi luar biasa sekali. Nah, ditambah dengan prestasi kita kemarin di Olimpiade. Kan, luar biasa itu. Makin kesini animo masyarakat makin bertambah gitu. Cuman ya yang harus kita manfaatkan dari situasi seperti ini adalah bahwa bagaimana caranya kita dalam menjaring atlet-atlet hebat yang nanti akan menggantikan senior di pelatnas nanti gitu. Seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kita putus gitu di pembinaannya, jangan sampai putus. Gimana caranya ya? Itu mulai Continue dari ya? berkontinu. Jadi saking mungkin karena passion juga ya, passion saya terhadap olahraga panjat tebing ya, mungkin di semua olahraga pun sama ya. Saya mencintai dunia olahraga, terutama terkhususnya ini di olahraga panjat tebing gitu. Jadi menurut saya olahraga panjat tebing ini passion saya. Ketika saya sudah berhenti sebagai atlet, apa sih yang bisa saya kerjakan di luar sana gitu kan? Jangan sampai ketika saya lepas dari dunia atlet udah stuck di situ saja. Saya tidak mau. Gimana caranya saya tetap bisa berkontribusi terhadap dunia olahraga, terutama olahraga panjat tebing gitu. Nah, kita mau sharing sama teman-teman, utama mungkin di sini banyak yang menyaksikan juga teman-teman pengurus klub Ji, tentang apa sih sebetulnya yang jauh sebelum itu kita mungkin bertanya ya, prosedur untuk membentuk sebuah klub itu Ji. Sebenarnya modalnya tuh cuma sekedar emang agar bisa ngumpulin anak-anak aja atau apa sih Ji gitu loh? Iya. Jadi utama dari kita mendirikan klub itu bukan hanya sekedar mengumpulkan atlet aja gitu. Ayo semua ngumpul gitu. Kalau seperti itu cara berpikirnya salah gitu, karena kita tentukan dulu nih tujuan klub ini mau dibawa ke arah mana. Oke. Jangan sampai kita hanya mengumpulkan dan hanya sistem cuman berkumpul aja, tapi tidak ada manfaatnya. Sementara yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita mengkader, bagaimana kita membibit atlet-atlet untuk generasi selanjutnya seperti itu. Jadi kedepannya mungkin
dari pemilik klub yang lainnya, mereka bukan hanya memiliki kemampuan akan hal itu aja, tapi mereka harus juga memiliki atau memahami, minimal banyak belajar terkait dunia olahraga, khususnya olahraga panjat tebing, karena di dalam klub kan bukan hanya tentang prestasi aja, tapi bagaimana cara kita mendirikan klub, terus bagaimana cara kita merekrut atlet-atlet, terus bagaimana cara kita melatih atlet itu, terus bagaimana cara kita membina organisasi dari suatu klub itu, sehingga menurut saya pribadi ketika semua komponen itu sudah dilaksanakan oleh pemilik klub, insya Allah prestasi akan ngikut seperti itu. Kalau Jadi semuanya sudah relevan banget tuh ya antara tata kelola organisasi sama prestasi yang akan diraih. Nah kalau ketika pas Kapujini bikin klub ya, itu sendirian atau dengan teman-teman ya? Sama seperti organisasi lainnya ya, olahraga panjat tebing ini di klub ya khususnya, itu juga ada suatu apa ya istilahnya, untuk mematenkan ya bahasanya gimana sih. Jadi kalau kemarin itu saya membentuk klub ini tadi, selain atas dasar kesukaan saya sama olahraga panjat ini, saya mau legalitas klub saya diakui sehingga semua dapat terlindungi, baik itu dari legalitasnya. Legalitas sekali. itu Jadi, maksudnya berarti Semacam Legalitas organisasinya. iya. Gimana caranya tuh Kapujini? itu gimana? Sharing Ji, ini pasti Iya. menarik nih ya kan, Mas Iya. Dadangan. Banyak soalnya pertanyaan-pertanyaan ini kayak kemarin di Menpora Cup, gimana sih caranya kita bukan cuma mengelola ya, cuman bikin badan hukumnya kah, Iya, aspek iya. legalitasnya segala macam gitu. Gimana Ji? Ayo. Jadi sebelum saya mendirikan klub ini sebenarnya saya sempat punya juga klub. Dulu banget itu saya punya klub. Nah itu kita bentuk dalam sebuah perkumpulan. Jadi dibuatnya klub itu tergantung dari legalitasnya mau seperti apa, mau Oke. pendiri perorangan atau perkumpulan Oke. seperti itu. Nah saya Lebih dari sempat satu orang ya. Kalau perkumpulan lebih dari perorangan, lebih dari Bu, perorangan. satu Nah, saya orang. sempat nyoba juga yang perkumpulan itu, cuman memang lebih ribet ya. Apa namanya, alurnya itu lebih ribet, sama proses pendiriannya juga lumayan agak memakan waktu ya. Nah makanya kemarin sempat untuk Lestari Climber akhirnya saya memutuskan untuk perorangan. Perorangan. Saya pakai yang perorangan. Selain mekanismenya nggak terlalu ribet, apa ya, keuntungannya juga hampir sama gitu. Kita dilindungi dan kita di bawah badan hukum gitu, dilindungi oleh badan hukum seperti itu. Berarti kalau kayak gitu dengan posisi sudah ada legalitas itu memungkinkan si klub ini, utama yang kamu bina ini, bisa berpartner ya dengan pihak-pihak di luaran sana, karena itu sorry kita bicara agak teknis, kaitannya akan punya identitas klub itu secara legal, kemudian pasti kan kaitannya dengan hal-hal yang kaitannya pendanaan ya Mas Dadang. Ya, punya Nah, NPWP, atas NPWP, nama klub gitu rekening ya. itu berarti Betul. punya Ji. Betul, Oh, ya. Rekening ya. banknya juga atas nama klub gitu ya. Iya betul. Jadi awal mula kita pakai itu karena kita juga sempat dibutuhkan pada saat membuat kejuaraan. Jadi klub Lestari Climber kemarin sempat mengadakan kejuaraan. Oh, yang di Bogor ya? Iya, betul. Iya. Itu klub yang Yang mengadakan. Nah itu disupport oleh beberapa perusahaan swasta. Oh, Kita beri tepuk Karena memang legalitasnya ada. Jadi dan perusahaan itu penting ya, Iya, berarti ya, betul. aspek legalitas itu berbadan hukum. Kalau berbadan hukum berarti ada apa? Ada akta notarisnya ya gitu pasti ya. ada NPWP, NPWP-nya. Nomor rekening. nomor rekening. Terdaftar di Kementerian Hukum. Betul. sekali. Dan itu Kemenkumham. yang kemudian menjadi sebuah organisasi itu kayak apa ya, istilahnya bonafit ya, karena lebih terpercaya ya, karena terdaftar di Kementerian Hukum, ada akta notarisnya gitu. dan bisa menjalin kerjasama dengan kemitraan-kemitraan di luar Bisa, sana. berarti bisa lebih optimal lagi ya. Iyalah, ya bukan optimal lagi tuh Mas Dadang, udah enak banget. Apalagi kalau klubnya ini akhirnya menjadi cikal bakal yang memproduksi atlet-atlet ya kan, Wow, potensial. Jangan salah, nanti atlet klub bertanding logonya udah brandingnya udah Mana-mana ya. macam-macam. Kayak yang sering diingatkan juga sama ketua umum kita Kak Julia, bahwa prestasi panjat tebing, utamanya sport climbing ini, bisa dicapai kalau kita punya tata kelola organisasi yang baik. Dan startnya dari apa yang disampaikan Kak Puji tadi ya, tentunya dengan melengkapi infrastruktur organisasinya kita bisa
lebih optimal ya, memberdayakan semua resources panjat tebing yang ada. Yes. Harusnya gitu ya. Yes. Betul sekali. Dan ini ya bagus ya. Jadi saya rasa juga nggak semua teman-teman, khususnya pengurus klub menyadari ini ya, bahwa hal ini menjadi satu momentum yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan klub itu sendiri sebenarnya, Ji. Betul. Nah, Oji ada yang mau tanyain ya, Ji? Ya ini, tadi kan Kak Puji udah jelasin tuh ada beberapa pengetahuan yang harus dimiliki oleh pemilik klub. Salah satunya adalah perekrutan gitu ya. Strategi perekrutan seperti apa sih yang dijalankan gitu. Agar semua pemilik klub tahu caranya seperti apa merekrut yang benar. Supaya menyiapkan atlet itu kan tidak hanya dari aspek karena calon atletnya mau saja gitu ya. Hanya ingin main panjat, setelah itu selesai latihan itu selesai. Nah itu gimana? Ada upaya dari klubnya juga ya. Iya. Betul. Jangan-jangan klubnya udah rapi nih, udah bagus nih, atletnya nggak ada. Nah, itu. Gimana Rugi Kak dong. Puji? Rugi dong. Ya memang banyak yang harus kita siapkan ya sebelum kita membentuk klub itu sendiri gitu kan, baik dari proses prosedurnya maupun mekanisme yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus kita pelajari Bu Juli. Jadi awal mula saya bentuk klub itu nggak semata-mata langsung jadi gitu. Abrak-abrak enggak, saya pelajari dulu. Nah, tujuan saya tuh perekrutan terhadap yang mana dulu nih, apakah anak usia dini hingga umur atau dewasa gitu. Karena memang kita harus tentukan dulu nih target marketnya, binaannya. market concentrationnya apa. Kalau kata pelatih saya dulu gitu. Nah, mungkin tuh ada bapak-bapak umur 50 tahun mendaftar gitu. Nah, itu makanya kan. Itu jadi pembina klub kayaknya. Langsung jadi pembina gitu. Jadi kalau saya pribadi saya tentukan dulu target saya di mana. Nah pada saat itu saya menentukan memang di anak usia dini hingga kelompok umur seperti itu. Jadi mungkin kalau yang dewasanya menurut saya kalau pondasinya sudah oke, kedepannya akan lebih mudah untuk jenjang atasnya melatih atau mengupgrade si atlet tersebut seperti itu. Jadi mungkin yang saya pelajari adalah terkait tentang sport science-nya dulu. Banyak kasus-kasus di luar sana yang memang sangat disayangkan gitu kan. Banyak aduan-aduan yang terkait metode latihan yang diberikan kepada anak yang tidak seusianya seperti itu. Akhirnya terjadi burnout gitu ya. Tapi ngerti nggak Ji sport science apa? Kemarin kan kita udah ngobrol. Udah bahas sama Bang Ica, ya. tipis-tipis kita udah agak pinter nih. Kita udah agak pinter Nah, tuh gimana nih mengaplikasikan sport science ini di dalam klub? di Iya. klub. Pendekatannya Mungkin Iya. tadi ya kayak Betul, klasifikasi berdasarkan umur ya. Iya benar. Memang kalau untuk kalangan umum agak sulit ya untuk kita menjelaskan pentingnya sport science dalam dunia olahraga gitu. Bahkan sampai detik ini pun masih ada beberapa atlet Pro atau kontra, beberapa orang yang tidak Tidak tertarik. gitu. Dia taunya ya gue latihan aja, ntar gue Iya. jago gitu. Padahal itu salah besar. Ketika kita sudah memahami pentingnya sport science itu, mungkin yang tadinya kita berlatih segini bisa dapat segini kan, gitu. Jadi dengan intinya menggunakan sport efektivitas science. seperti itu. Tanpa kita menggunakan sport science, menurut saya mungkin jangkanya bisa lebih lama ketimbang kita tidak menggunakan sport science itu sendiri, Bu Juli. Iya. Kalau secara umum ya, practically nih ya di dalam klub itu sport science ini aplikasinya kayak apa sih Kak? Iya. Kalau kemarin saya coba pelajari, kalau saya kan lebih konsentrasi terhadap anak ya. Jadi gimana caranya saya memberikan program latihan sesuai dengan usianya, mulai dari aktif start, fundamental gitu. Jadi- Bentar Mas. Aplikasi itu kayaknya gue dari tadi lihat ini nih. Ada apanya? Ini loh. Si Puji nih bawa-bawa buku dari tadi. Buku apa? Nemplok aja di sini dari tadi ya. Iya. Model latihan panjat tebing berbasis permainan untuk anak usia dini. Oke. Boleh di zoom Bang Tojir. Ini karya siapa? Oh, dibuat oleh Puji Lestari di sini. Oh. Jadi di buku ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk anak-anak usia dini. Iya, betul. Jadi Oke. di sini di buku ini pun dijelaskan bahwa ada langkah-langkah untuk
gimana sih caranya melatih anak sesuai dengan usianya gitu. Nah, dari buku ini kita sudah lihat bahwasannya anak usia dini atau anak kecil itu tidak harus ditekankan terhadap program latihan, tidak gitu. Melainkan Start umur berapa? apanya nih? Aktif start. Anak usia Kalau dini itu. iya, kalau ini kan fundamental ya, dia melatih fondasinya dulu gitu kan, dari 6 sampai 8 tahun. 6-8 tahun. Jadi mereka diajarkan untuk gimana caranya mereka suka dulu sama olahraga panjat tebing. Padahal dalam permainan itu mereka dilatih tentang ketangkasan, kelincahan, kekuatan seperti itu tanpa mereka sadari. Dengan sarana panjat tebing ya. Jadi packagingnya itu harus dibuat sesuai dengan usianya, bermain seperti itu. Nih teman-teman, jadi ini bukan promosi ya teman-teman ya. Iya deh, tapi promosi ya Mas Dadang ya. Tapi apa salahnya kalau memang ini bermanfaat, utama apalagi buat teman-teman yang tertarik untuk mendirikan klub atau teman-teman yang sekarang punya klub. Di sini isinya itu udah cenderung banyak menggunakan warna-warni yang menarik untuk dibaca ya. Itu yang paling penting karena sesuai dengan usia dini. Dan yang paling penting adalah ini komersial atau enggak, Ji? Ini rencananya saya berniat untuk dibagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Jadi Di mana boleh diperoleh? iya, jadi ini gini Bu Juli, banyak yang mereka pikir ketika cuaca hujan atau kondisi alam tidak memungkinkan untuk berlatih di wall, sebenarnya banyak option lain yang bisa kita kerjakan untuk latihan panjat tebing ya. Salah satunya dengan permainan gitu. By the way, ini gratis ongkir nggak nih? Ongkir tanggung sendiri guys, tinggal chat Kak Puji, aku mau, nanti Kak Puji kirim. Kalau ongkirnya ngirim ke Papua lo gimana? Gratis. Modal, mau punya ilmu harus modal ongkir ya guys. Tapi ini ada rencana untuk didistribusi selain untuk dibagikan, untuk Iya, rencana, mudah didapatkan di mana Ji nantinya? Ya, oke. Ini sebelumnya sudah dihak patenkan, udah dihak ciptakan. Nah, nanti rencananya akan didistribusikan ke Gramedia terdekat. Sebelum masuk ke Gramedia, pastikan kalian menjadi orang-orang, anak-anak, teman-teman klub yang lebih dulu mendapatkan itu secara gratis dari Kak Puji dengan DM ya nanti ke sosial medianya Kak Puji. Wah, ini praktis banget ya. Oh iya. Step-stepnya langsung ya. Iya. Nggak banyak teori ya. Iya. Langsung ke aplikasi Betul. permainannya. Lebih mudah dipahami Iya. untuk diterapkan ke anak-anak usia Apalagi dini di situ ya, ada Mas Dadang. visualnya ya, lebih mudah. Sebenarnya lebih menghindari kebosanan Oke. membaca, makanya Ya kan anak-anak cenderung bosan ya. Oke, J, tadi di awal cikal bakal itu kan harus ditentukan tujuannya klubnya mau kemana. Bohong Isi. ya nggak sih kalau klub itu nggak ada orientasi mempunyai atlet-atlet yang secara karir berjenjang. betul. Itu kan kayaknya buat apa latihan-latihan kalau memang nggak mau atlet yang potensial itu memiliki jenjang karir yang bagus secara prestasi. Secara pribadi kan otomatis Puji bisa menyampaikan dong sama teman-teman nggak boleh nggak kerjasama sama FPTI betul. gitu kan. Itu harus menjadi kesadaran yang harus kita tanamkan nih sama teman-teman di klub Mas Dadang. Betul, apalagi kalau kita bicara tentang ini ya, jenjang Atlet. jenjang atlet. Ya. Atlet. Gitu kan, Jenjang mulai karirnya. dari kabupaten kota, Ya. provinsi, Provinsi. sampai menjadi atlet-atlet Betul. di pelatnas. Pelatnas. Karena pemeringkatan itu yang pegang FPTI. Jadi harus subsidi dari bawah. Puncaknya itu ya mau nggak mau suka nggak suka ya harus di sini gitu kan ya Iya. Mas Dadang. Gimana Ji coba? Ya, intinya pada untuk semua pemilik klub ya turunin egonya. Jadi jangan beranggapan bahwa atlet yang kita bina adalah milik kita. Oke. Karena banyak sekali kita temukan kejadian di lapangan seperti itu, Bu. Jadi banyak mereka berpikir, lah ini yang latih kita loh, ini punya kita. Bahkan sampai ada yang atletnya mau ikut atau dipanggil seleksi aja ditahan-tahan, itu kan Oh, sayang banget. ada kayak gitu. yang seperti itu. Itu kenapa sih Bang pada Dadang. begitu ya? Iya, karena ya itu tadi Bu Juli yang seperti saya sudah sampaikan bahwa mereka merasa memiliki atlet itu. Oke. Padahal kalau mereka berpikir secara luas atau mereka berpikir ya open mind lah ya, maksudnya ini atlet gimana caranya biar bisa berkembang, biar bisa mempunyai prestasi yang setinggi-tingginya. Nah, seperti itu. Itu biar jadi bahan evaluasi dan berpikir nih orang tua yang mau menitipkan anak-anaknya di klub-klub manapun yang ibu bapak sukai, pastikan klubnya itu memang membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan FPTI kota ya paling Iya, kayak Mas kota Dadang. kabupaten. Iya. Karena kan nggak mungkin bisa langsung jadi atlet daerah atau provinsi
kompetisi Betul. karena memang mau tidak mau, suka tidak suka harus ke situ jalannya Iya. ya. Mungkin itu istilah yang tepat ya, kolaborasi. Kolaborasi. Karena bagaimanapun atlet itu kan sebenarnya startnya dari klub. Betul. Ini seperti kemarin dijelaskan sama manajer pelatnas Manajer. bahwa pemusatan latihan di EPT itu sebenarnya puncak piramidanya Piramida. aja. Tapi eksplorasi terbesarnya, inovasi-inovasinya Ada di tingkat terbawah justru ada klub. di klub gitu. Betul. Nah, kalau menurut Kak Puji sendiri nih sebagai klub owner ya, bagaimana klub ini melatih awal para atlet-atlet? Mungkin dari kalau kita ngomongin usia muda ya, dengan variasi-variasi ini mereka sudah bisa mengenal. Tapi kalau untuk masuk yang lebih umurnya lebih di atas lagi ke kelompok umur sampai ke yang senior itu gimana? Iya, kalau tadi kita Pelatihan. sudah bicara ya terkait anak usia dini. Nah, sekarang kita bicara ke umurnya mungkin ya. Oke. Ada beberapa memang yang harus kita pelajari nih dari pemilik klub, khususnya karena pemilik klub lah yang nantinya akan menyalurkan beberapa ilmu terhadap pelatih-pelatih atau pengurus-pengurus lainnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya ada banyak hal ya. Kalau kita bicara sport science memang nggak ada habisnya ya, gitu. Jadi kalau saya pribadi lebih menekankan untuk anak kategori ini ya, umur ya, kelompok umur. Kelompok umur itu lebih kepada teknikal dia gitu, karena di bawahnya kita sudah latih pondasinya, setelah itu baru kita latih di tekniknya. Setelah tekniknya yang sering kita lupa adalah apa? Satu aja, Apa itu? mental. Oh, Itu yang kita sering melupakan tuh mental memang. Jadi jarang mungkin ya, banyak di luar sana yang nggak berpikir bahwasanya dia dipecut terus latihan. Yang penting endurance, yang penting endurance, endurance, yang penting kuat, endurance dia gitu. kuat gitu. Padahal bohong gitu loh. Saya mantan atlet pun saya ngerasa ketika sudah di medan perang nih, istilah kata nih, sudah di wall, itu rasanya tetap aja kita grogi aja Bu Juli gitu. Jadi untuk itu ya pembekalan terhadap mental, terutama cerita sharing pengalaman pribadi saya terhadap teman-teman atau adik-adik di klub sana yang membuat mereka menjadi termotivasi itu. Jadi mereka berpikir, oh iya ngapain saya takut ya gitu, atau ngapain kita mikirin hal yang akan nantinya membuat dia bakalan jelek tandingnya, atau jelek atau kepleset lainnya itu gitu. Makanya di sini saya coba berbagi atau sharing tentang pengalaman saya. Jadi yang jelek-jeleknya saya kasih tahu pun itu tidak untuk dikonsumsi, tapi agar mereka tahu aja nih saya gagal gara-gara ini loh. Mau kalian gagal juga gitu kan. Jadi mereka termotivasi, oh gitu. Selain kita ngasih tahu caranya juga, kita harus tahu nih gimana cara mengkonturnya. Jangan sampai kita menjelaskan nggak boleh gini, tapi kita nggak ngasih solusinya. Seperti itu. Itu bagian dari sport science yang memang sudah diterapkan ya Ji, Iya. di kalangan klub, karena memang aku sepakat sih bahwa membentuk karakter dan mental atlet itu kan nggak bisa ujuk-ujuk jadi kan Mas Dadan. Sangat bagus jika itu memang dilakukan dari ranah mereka di usia dini, sedini mungkin ya Ji Oke. ya, di klub itu sendiri. Nah, kepikiran nggak sih Ji untuk jadi penggagas sharing tentang betapa pentingnya kita menjadi pemilik klub yang bagus, yang mumpuni secara pengetahuan gitu. Ajaklah teman-teman pemilik klub owner semuanya berkumpul. Yuk kita sharing yuk, kita tanggalkan ego-ego kita gitu. Bagus kan Mas Sedang ya? Supaya semangat yang kamu punya, kita tidak berpikir siapa lebih pintar, siapa lebih senior, siapa lebih berpengalaman di sini. Tapi tujuannya adalah untuk prestasi panjat tebing Indonesia itu sendiri. Banget, Gitu. setuju banget. Kalau saya apapun itu selama konteksnya masih kita berbagi ilmu atau kita sharing ilmu, karena menurut saya di atas langit masih ada langit lagi gitu kan. Jadi jangan sampai kita berpikir kita bisa tapi ternyata di atas lagi lebih bisa. Nah, untuk itu kita saling sharing gitu. Di atas ketoprak masih ada kerupuk ya Mas. Di atas kerupuk masih ada kecap. Ada kecap, masih ada apa Ji? Bawang goreng. Masih lama nih, bukan masih lama. Oh ya. Ada garamnya dikit lagi. Kak Puji tadi seru juga nih ngomongin mental ya. Ya. Mental kaitannya sama baru manjat, grogi gitu ya. Itu juga kadang jadi salah satu faktor ya. Iya. Betul. Untuk atlet gagal ke finish gitu. Betul. Berarti kalau saya ngeliat nih ada mental juara,
ya kan, menjadikan dia sebagai pemenang. Tapi juga ada juga nih mental peserta, ya peserta kompetisi gitu ya. Iya. Kadang karena saya ada dulu pernah ikut satu kompetisi, wow Wih, prepare banget, manja. wah Manja. pokoknya udah boulder udah sejam lah nggak turun-turun gitu, baru 5 langkah pleset, grogi ditonton. Pas show tahunya Iya. kepleset. Begitu latihan kan sepi itu ya, boulder bisa sampai 1 jam, terus begitu manjat di mall kebetulan waktu itu banyak tonton, baru 3-4 langkah pleset. Jadi ngelihatnya sih ada ini jadi salah satu mental yang jadi tantangan atlet-atlet juga ya di klub ya. Betul. Gimana menurut Kak Puji? Iya, kemarin sedikit aja nih kita sharing ya. Kemarin juga saya tertarik dan penasaran banget gitu kan. Akhirnya saya coba ikut namanya mental training gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mau ngapain sih gitu ya. Tapi nggak tahu, saya tertarik aja gitu karena memang sempat gagal gara-gara hal tersebut ya. Sorry, bentar. Itu mental training spesifik untuk olahraga atau general? Untuk olahraga. Oh, untuk olahraga, Iya. oke. Jadi kemarin sempat tertarik karena saya ngerasa pernah gagal di situ dan nantinya saya akan mencari tahu sebenarnya kegagalan itu dari aspek apa sih gitu. Iya. Sebenarnya itu yang bikin jadi saya penasaran. Akhirnya saya ikut dan ternyata ya luar biasa dikupas secara habis di situ. Jadi banyak hal ya, memang mental training itu kan penting banget ya Bang Dadan ya. Banyak yang kita nggak tahu nih bagaimana sih cara solusinya menghadapi itu. Nah, kalau dulu memang sangat terbatas ya pengetahuan kita terhadap mental training ini gitu kan. Tapi ternyata luar biasa banget gitu. Banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya kalau saya sudah menerapkan kepada adik-adik setiap malam sebelum bobo mereka harus biasakan imagery dulu. Imagery gimana nih? Tadi manjatnya sambil tutup mata. Dia berhayal tadi manjat dari start sampai finish. Dia manjat dengan mulus gitu. Dia tutup mata sebelum tidur. Lakukan hal itu setiap hari. Dampaknya apa tuh, tidur. Ji? Nah, itu biasanya mereka menjadikan mereka lebih fokus lagi dan lebih apa ya? Pencapaian titik ke titik, poin to poinnya itu lebih hafal, lebih oh dia tahu nih harus seperti ini, seperti itu. Nah, satu hal lagi, jangan pernah bosan untuk melihat video dia gitu, video dia yang dalam arti setiap kali dia manjat dia bisa minta videokan gitu. Ketika video itu bagus atau ketika dia mencapai catatan waktu terbaik, nah itu bisa dia lihat lagi. Dievaluasi lagi performa dia ya. Iya, Itu salah satu juga untuk melatih mental training atlet. Iya. Nah, itu bisa dijadikan apple to apple dengan pemanjat di luar nih. Oke. Oh, ini mungkin prestasinya lebih di atas kita nih. Kita lihat lagi nih kelebihan dia apa sih dari pemanjatan kita sebelumnya. Nah, itu bisa kita compare seperti itu. Jadi sehingga timbullah kunci jawaban yang tadinya kita kenapa bisa begini ketahuan di situ. Oke, Kak Puji, itu kan apa namanya terkait mental training itu kan artinya klub melakukan apa ya semacam pelatihan mental, pengembangan mental kepada para atlet ya. Nah, tapi kan para atlet apalagi di usia dini itu ada peran serta orang tua kan di rumah, apalagi mereka lebih banyak di rumah ketimbang di klub ya. Nah, pendekatan atau sosialisasi seperti apa sih yang dilakukan klub untuk menarik peran serta orang tua para atlet di rumah? Ini seru banget nih kalau kita bicara tadi Kak Uji bertanya seperti ini. Memang fokus kita ketika kita melatih anak kecil itu bukan terhadap si anak itu, Bu. Tapi gimana caranya kita benar tadi mempunyai hubungan yang baik. Jadi karena menurut saya ketika kita sudah melatih mereka hanya 3 jam ya, sementara 24 jam sama orang tua gitu kan. Kita sudah bentuk karakter seperti ini tapi di rumah dihancurkan lagi. Nah, itu kan yang jadi PR terbesar nih para pemilik klub, para pelatih itu PR besar kita gimana caranya terutama ya mulai dari attitude ya. Karena seperti yang tadi saya bilang dasar dari pondasi itu ya itu. Selain kita membentuk pondasi dari keseluruhan tubuh yang kita punya ya attitude nomor 1 gitu. Jadi kita sudah bina di situ terkait tentang motivasi, terus attitude yang baik. Terus di rumah kita kan nggak tahu dia kayak gimana gitu. Makanya kalau saya pribadi saya selalu mengumpulkan Kak Uji, mengumpulkan orang tua atlet. Iya, kita lihat, kita beritahu, kita sedikit aja kita kasih tentang wawasan terkait apa sih panjat tebing, karena memang orang tua taunya mereka naruh di sini nitipin anak biar anaknya juara gitu. Mereka nggak tahu tuh prosesnya luar biasa itu. Berat banget PR-nya dititipin untuk jadi juara gitu. Iya, nitip nih ya Kak, kita mau seperti kakak. Waduh kan itu PR loh. Sampai saya bilang
bukan hanya sekedar nitipin gitu. Jadi di kita itu kita suka kumpulin, ya itu tadi yang saya bilang, kita kasih lihat progres anaknya, Bang Dadan. Jadi ini loh yang sudah kita lakukan seperti ini. Anak ibu sekarang udah ada di fase ini. Jadi mohon jangan terlalu banyak menuntut terhadap si anak, karena ada yang seperti itu Bu Juli. Ceritanya kebetulan waktu itu klub baru berdiri 1 tahun. Nah itu alhamdulillah udah naik podium ceritanya. Justru itu bukan seneng. Saya justru putar otak, apa salah saya ngasih program ini gitu kan? Takutnya bukan program ya, kalau buat anak kecil ini aja lah, menu latihan. Takutnya kok kecepatan gitu, iya takutnya over. Tapi tidak, karena yang saya latih adalah pondasinya dulu. Bahkan sampai ada yang bilang klub yang saya bina ini katanya lebih kepada, kenapa sih kok latihannya lebih kepada pondasinya mulu, manjatnya kapan? Padahal mereka nggak tahu setelah itu kita manjat. Setelah itu akan disiksa sama Kak Puji. Tapi begitu naik podium nggak mikir kok gue jago banget. Ji, berarti kalau kaitannya sampai ke bagaimana Puji juga membangun komunikasi yang baik sama orang tua, itu ngaruh juga sama bagaimana mereka memberikan asupan nutrisi di rumah, itu gimana tuh Ji? Iya betul. Jadi setiap kita pulang latihan gitu kan, jadi memang latihannya kan dari sore itu sampai sekitar maghrib kita selesai. Nah, saya selalu mengingatkan sama anak-anak bahwasanya setelah pulang ini adik-adik makan, beres-beres, bersih-bersih, tidur seperti itu. Nah, saya pun bilang sama ibu bapaknya kalau bisa makanannya harus yang bergizi, karena memang aktivitas mereka selain ikut latihan, mungkin aktivitas di luar sana kita nggak tahu ya, Bu Juli. Mungkin mereka lari sana lari sini itu kan memakan energi. Tahu sendiri kan anak-anak usia segitu memang kita udah ngelatih itu udah capek. Mereka tuh nggak ada capeknya loh. Lagi kak, ini udah jam 6 sayang, udah nggak bisa nih jam 6, udah gelap. Lagi. Nah, tuh seperti itu. Karena pelatihnya menyenangkan dan latihannya menyenangkan. Nggak kerasa capeknya. Makanya ya packagingnya sih sebenarnya, kemasan latihan itu kita buat biar anak-anak nggak bosen gitu. Jadi nantangin terus nih, jalurnya tambah lagi dong, susahin lagi, oke gitu. Berarti edukasi nutrisi itu juga dilakukan ya Ji sama Puji, say not to junk food gitu-gitu. Iya, karena gitu pasti ya. Menurut saya di usia segitu dengan asupan makanan yang bagus ya, menurut saya mungkin suplemen jika dibutuhkan saja seperti itu. Yang penting justru asupannya nutrisi, iya, gizinya ya. Gizinya. Gimana Oji tertarik jadi klub owner? Bagian kita mendirikan itu aja klub panjat doa kan? Harus pikir 2 kali ya. Panjatkan doa ya. Ya, kalau saya panjat sosial aja. Panjat politik boleh dong? Jangan Mas Dadang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nih, mumpung. Terkait ini nih Kak Julia, concern juga nggak sih sebuah klub itu mengikut sertakan dan mengevaluasi atletnya di kompetisi? Itu dimonitor gak tuh? Iya jelas. Jadi dari setiap klub biasanya ada namanya event kejuaraan itu bawa nama klub. Nah, di situ nanti kalau saya pribadi saya lihat nih kejuaraan itu tingkat apa. Oke, nanti yang akan kita turunkan siapa seperti itu. Jadi nggak serta-merta semua ikut, semua enggak. Jadi saya lihat dulu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing atlet tersebut. Kayak misalkan mungkin yang atlet baru yang usia dini mereka hanya butuh jam terbang keberanian. Mungkin saya akan taruh di sekelas kejuaraan pengkot seperti itu Bu Juli. Namun beda hal dengan adik-adik yang memang sudah mengikuti di event-event nasional seperti itu. Nah itu biasanya saya selalu mengirim untuk apa sih? Untuk melihat sampai mana, sejauh mana progres kita melatih, sejauh mana perkembangan anak ini bisa kita lihat seperti itu, dan sampai-sampai kita pun bisa tahu kenapa anak ini bisa gagal gitu. Itu dievaluasi juga. Kita evaluasi terus. Jadi ada indikatornya itu ya. Betul. Jadi setiap habis memberangkatkan atlet, kita itu tim pelatih selalu mengevaluasi. Kenapa nih anak ini bisa gagal kemarin, kenapa? Nah, itu saya minta pertanggungjawaban dari pelatih juga. Oh, ada pelatihnya ada, khusus ya? Iya, kebetulan kita ada 3 pelatih. 3 pelatih, ada pelatih fisiknya juga, beda lagi. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknis juga. Iya, betul. Itu kerjaannya ternyata jadi klub owner itu nggak cuma sekedar gitu-gitu aja ya Mas Dadang. Iya. Seperti kata Kak Julia kemarin, keluarga besar. Keluarga.
udah besar banget itu. Mas, apalagi PR-nya ini udah ngurusin anak-anak di klub, kamu tuh masih sempet gitu loh menerima pinangan untuk jadi binpres DPT DKI. Emang nggak pusing apa Ji ya? Itu masih banyak tugas ya kan. Kalau di binpres pun kan akhirnya fokusnya harus dibagi-bagi itu Ji. Iya, kayaknya saya mungkin terlalu cinta banget kali sama olahraga panjat tebing ini ya, makanya Nggak kayaknya bisa keluar dari circle ini. Mendarah daging. Kebetulan juga Kak Puji ini ini ya di bidang binpres ya di pengurus FPTI. provinsi DKI. Ya, alhamdulillah baru kemarin. Nah, itulah karena gemes gitu, tapi tidak bisa bertindak apa-apa gitu. Makanya mungkin dengan bisa bergabung, mungkin bisa sedikit Memberikan manfaat, ya. iya, memberikan manfaat lah minimal, walaupun tidak dengan hal yang besar, dari hal yang kecil dulu. Ngedenger dia harus mengevaluasi atlet yang tanding di pengkot, di apa di kejuaraan-kejuaraan, masih aja mau nggak dikasih tugas yang baru ya Mas ya. Tapi keren Ci. Oke, jadi sebagai penutup Puji Lestari sebagai penutup, kita minta banget deh, ini harapan kita akan share tayangan ini biar bisa dinikmati juga oleh teman-teman pengurus klub dan atau siapapun yang ingin baru mendirikan klub. Ayo deh, bangunkan kesadaran mereka harus apa, mereka harus gimana supaya mereka tahu bahwa mendirikan klub itu tugasnya tidak sesimpel itu, sehingga banyak harus membekali diri gitu Ji. Iya, betul banget. Jadi mungkin nggak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin buat teman-teman yang ingin mendirikan klub, saran saya monggo dibuka lagi hatinya untuk mau menerima inovasi-inovasi terbaru, mau belajar lagi, mau melihat perkembangan di dunia seperti apa sih tentang dunia olahraga panjat tebing. Jadi jangan sampai kita mendirikan olahraga panjat tebing itu sia-sia atau stuck di situ saja, seperti itu Kak Juli. Jadi Dan ya, turunkan mengupgrade ego diri, ya, iya, turunkan ego, kita mengupgrade diri sehingga ilmu yang kita pelajari bisa kita salurkan ke banyak orang. Dan tentunya membuka ruang kolaborasi ya. Oh, Ya, betul. wajib itu ya Mas Dadang. Wajib. Kalau enggak, Kolaborasi ya, kita nggak sendiri lah ya. Ya. Kita bermitra sama. Oh ya, satu lagi boleh nanya. oh boleh. Lilia. Bagaimana dukungan dari eksternal terhadap sebuah klub, pengembangan sebuah klub, sebuah atlet gitu. Bagaimana dukungan itu masuk ke dalam atlet? Dari mana dukungan itu? Apa dari pemerintah atau dari swasta dengan mitra-mitra strategis atau dari para orang tua atlet ini? Gimana Kak Puji? Oke, tadi kalau kita bahas terkait legalitas ya, sebenarnya banyak manfaat banget yang kita ambil dari situ. Kita dapat menjalin kerjasama, ya awalnya memang pada saat saya bentuk itu kita belum punya modal apa-apa nih, hanya mungkin dari pendaftaran adik-adik, karena kan di olahraga panjat tebing ini kita nggak sendiri ya, kita butuh bilayer, kita butuh tim teknis. Jadi kalau orang berkata kok latihan aja berbayar gitu kan, karena kita pun harus membayar orang seperti itu. Nah mungkin untuk di luar embel-embel lainnya kayak seperti yang tadi sudah dibilang, mungkin kita bisa bekerja sama dari pemerintah swasta. Nah, tapi ingat yang perlu kita ketahui adalah apa feedback yang bisa dia dapatkan seperti itu. Nah, kalau kemarin salah satu cara saya adalah saya mengadakan kejuaraan seperti itu untuk istilahnya kayak promosi dulu terhadap beberapa perusahaan swasta. Ini saya punya klub seperti ini. Nah, ketika klub melihat ketika owner bukan owner apa ya namanya mitra ya, ketika mitra melihat itu. Kita serius dengan legalitas yang kita punya, apalagi dengan ditambah prestasi anak-anak yang luar biasa, mereka jadi tertarik gitu, terkait bagaimana mereka juga bisa membranding brand-brand mereka seperti itu. Jadi sebenarnya sih kita simbiosis mutualisme. Nah itu menjadi bagian promosi klub Kak Puji sendiri ya. Nah mungkin bisa dicontoh juga kayak misalnya ketika kita sudah punya legalitas, terus kita bisa minta kemitraan ya, mungkin di kaos atau seragam dari klub teman-teman bisa ditulis tuh sponsornya seperti itu. Apalagi dipakai latihan, dipakai manjat seperti itu. Tapi artinya berarti points ya adalah walaupun klub, hal itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Yang terpenting adalah mengutamakan sisi
legalitas Betul. itu yang harus ditempuh ya Mas Dan Dadang. prestasi kan Prestasi, jangan lupa. iya. Pastinya. Jangan udah legal, Udah rapi, udah rapi, punya prestasi. rekening udah jadi. Iya. Udah Jangankan prestasi, atletnya aja nggak ada. Ya. Bagaimana Iya. pembinaannya bisa berjalan ya kan? Nah, itu dia. Oke, nih kayaknya daging banget nih obrolan kita nih Mas Dadang. Yap. Makasih banyak Puji Lestari, Sama-sama. the owner of Lestari Climbing. Jadi teman-teman kalau kalian melihat wall climbing di depan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan banyak adik-adik berlatih di sana, itu adalah atlet binaan dari Ibu Puji Lestari. Tepuk tangan untuk Ibu Puji. Mas Dadang, Oji, Puji, kita harus pamit dulu sama teman-teman di sana. Mudah-mudahan yang kita share ini bisa bermanfaat Amin. buat semuanya ya. Amin. Ya, untuk itu tetap kita jaga semangat kita, terlebih dengan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ini bisa membuat teman-teman lebih maju, lebih semangat untuk mendirikan dan mengembangkan klub-klub yang sudah teman-teman bina atau baru mau dibentuk. Untuk itu kita pamit untuk bertemu lagi di acara selanjutnya, tetap di Bilai Off.